Kementerian Keuangan tidak habis-habis mendapatkan sorotan pasca kasus kekerasan yang dilakukan Mario Dandi. Kasus itu tidak hanya mengungkap gaya hidup mewah para pejabatnya, tapi belakangan juga menguak dugaan tindak pencucian uang yang nilainya fantastis, mencapai 300 triliun rupiah. Apa pendapat masyarakat terkait temuan-temuan ini? Simak dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak ex-pejabat Ditjen Pajak sepertinya benar-benar menjadi pintu masuk terbukanya masalah-masalah lain yang intinya berbau duit. Mulai dari terkuaknya satu persatu ASN yang doyan pamer harta, kemudian ada dugaan pencucian uang oleh si mantan pejabat, sampai pada yang terakhir dugaan adanya jumlah transaksi janggal yang nilainya fantastis, 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Lalu bagaimana masyarakat menanggapi hal ini? Saudara, bersama saya Calvin Tonggi dan juru kamera Ahmad Teguh. Simak selengkapnya di komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora tidak berhenti pada aksi kekerasannya. Kasus ini rupanya benar-benar berbuntut panjang. Proses hukumnya sendiri terus berjalan. Terakhir, pada Jumat lalu dengan digelarnya rekonstruksi di TKP. Ini adegan yang bersangkutan melakukan selebrasi. Bukan kasus biasa, karena dampak dari peristiwa ini tidak kalah heboh. Satu persatu sisi gelap para ASN di lingkungan Kementerian Keuangan terkuak. Dimulai dari gaya hidup mewah keluarga Rafael Alun Trisambodo. Dugaan kekerasan yang dilakukan Dandi bak menelanjangi apa yang diduga telah dilakukan sang ayah Rafael Alun, seorang mantan pejabat eselon 3 Ditjen Pajak. Gara-gara gaya hidup mewah keluarganya tercium halayak, Rafael pun diperiksa. Hasilnya adanya total transaksi atau mutasi mencapai 500 miliar rupiah di rekeningnya. Belum lagi temuan deposit box senilai 37 miliar rupiah, belakangan diduga hasil suap. Nilai ini dianggap tidak relevan dengan penghasilannya sebagai ASN eselon 3. Dan yang menarik ini memang dalam kasus ini tuh terlibat profesional money laundering, di mana pelaku menggunakan jasa dari profesional money laundering untuk upaya mengaburkan, menyembunyikan uang hasil kejahatan itu seolah-olah tanpa sah. Pemeriksaan LHKPN RAT saat ini benar ya telah ditingkatkan pada proses penyelidikan, sehingga berikutnya secara teknis tentu nanti akan dilakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait oleh tim LHKPN dan juga tim penyelidik KPK. Bukan hanya Rafael, sejumlah pejabat lain di lingkungan Kementerian Keuangan juga kedapatan gemar pamer hidup mewah. Berturut-turut giliran Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang dicopot dari jabatannya buntut pamer kekayaan di media sosial. Terbaru, nama Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, juga disorot. Bukan karena prestasinya, tapi aksi sang anak yang hobi pamer gaya hidup mewah. Lalu, cukupkah segala kemewahan itu dibiayai gaji dan tunjangan seorang pejabat eselon 4? Nggak wajar ya, karena kan mereka pendapatannya kita bisa tahu sendiri. Jadi ketika mereka punya harta, barang yang kira-kira menurut kita nggak mungkin sih dia bisa beli barang puluhan juta dengan gaji juga puluhan juta setiap bulannya. Nggak bagus ya untuk karena mereka kan harusnya sebagai teladan ya, apalagi pejabat pemerintah ya yang mungkin ya ini kasarnya gajinya dibayar oleh pajak dari rakyat ya. Jadi kalaupun dia ada hartanya ya harusnya tidak dipamerkan ke publik, bahwa apalagi hal-hal yang di luar kebiasaan gitu ya. Kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya ketika setiap orang itu menampilkan apa yang mereka punya, itu kan siapa tahu mungkin udah jadi kerja kerasnya dia gitu ya dari dulu, entah mungkin mereka udah melewati masa-masa sulit selama hidup. Jadi
semuanya balik lagi terserah dia. So far sih saya belum terlalu tahu detailnya seperti apa, cuma dengan adanya isu-isu yang terangkat di masyarakat terkait ini tuh menurut kami itu mengurangi kepercayaan masyarakat juga sih terkait Dirjen Pajak itu sendiri. Seperti di mana kita diwajibkan untuk bayar pajak, tapi di sisi lain pejabat-pejabat pajak itu kita nggak tahu apakah semua harta kekayaannya itu dilakukan pelaporan pajak atau enggak, kayak gitu sih. Tidak cukup sampai di kasus kriminal dan gaya hidup mewah yang jadi sorotan. Bagai petir di siang bolong. Yang terbaru, temuan 300 triliun rupiah transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan bikin banyak pihak ketar-ketir. Pertama kali hal ini diungkap Menko Polhukam Mahfud MD. Menurutnya, transaksi janggal itu sebagian besar ditemukan pada Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak pada kurun waktu 2009 hingga 2023. Bagaimana bisa perputaran uang sebesar ini bisa terjadi tanpa terdeteksi? Jumat malam lalu dua pihak bertemu. Dalam penelusuran terkuak bahwa 300 triliun rupiah itu mengarah kepada tindak pencucian uang oleh 467 pegawai di Kementerian Keuangan. Tidak benar kalau kemudian isu berkembang di Kementerian Keuangan ada korupsi 300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi tapi tidak ngambil uang negara. Apalagi dituduh ngambil uang pajak, itu tidak. Bahwa di Kementerian Keuangan kami akan terus berkomitmen untuk menjaga integritas. Salah satunya adalah laporan harta. Laporan harta yang ingin saya sampaikan lagi bahwa seluruh pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan hartanya di dalam sistem KPK maupun sistem internal Kementerian Keuangan. Yang masih menjadi pertanyaan, Kementerian Keuangan membantah adanya angka 300 triliun rupiah. Terakhir, dalam jumpa pers pada Sabtu siang, Sri Mulyani mengatakan surat-surat yang masuk dari PPATK hanya berisi daftar kasus. Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Jadi dalam hal ini teman-teman media silahkan nanti mungkin bertanya kepada Pak Ivan. Karena sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya. Wah, itu benar-benar kalau menurut saya harus diusut lebih lanjut sih, karena baru di kasus David ini keluar gitu, sebelum-sebelumnya kemana, belum sempat ketahuan juga. Kalau untuk saat ini sih jadi kurang baik ya jadinya ya, bea cukai ataupun pajak. Soalnya kenapa? Jadi untuk orang bayar pajak jadi kayak gimana ataupun takut ya kayak gitu ya jadinya. Berarti selama ini itu memang sudah ada, cuman David sebagai pemicunya saja. Jadi mudah-mudahan dengan kasus David, para ASN jadi lebih belajar, jadi mereka lebih tahu mana prioritasnya, karena kan mereka pelayan masyarakat. Saya nggak bisa memastikan ya, harusnya baik ya, idealnya mereka sebagai yang mengelola pajak dan bea cukai, harusnya mereka baik, tapi memang image dari masyarakat yang ada agak kurang mengenai mereka ya, gitu ya. Sisi optimisme harus ada gitu, karena kita mau berpikir ke depannya jauh lebih bagus daripada sebelumnya kayak gitu. Cuma kembali lagi bahwa baik tidaknya pemerintahan Indonesia tentang manajemennya itu tergantung dari kepemimpinan itu sendiri, dan saya optimis bakalan bisa sih, asalkan memang para pejabat itu lebih terbuka dan lebih transparan kayak gitu sih. Semoga saja dugaan transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah ini menjadi masalah terakhir yang terungkap. Tapi jika tidak, mungkin inilah saatnya momentum yang tepat untuk seluruh lembaga negara, khususnya Kementerian Keuangan, untuk bersih-bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan publik yang tergerus akibat terbukanya kasus demi kasus. Demikian Kopi Pagi minggu ini, sampai jumpa di Kopi Pagi pekan depan. Salam SCTV.